Halo anak-anak, agar sekolah minggu online kita lebih terdengar dengan jelas, anak-anak bisa gunakan headset atau anak-anak juga bisa gunakan speaker yang ada di rumah. Dan agar makin seru, anak-anak boleh ajak semua anggota keluarga yang ada di rumah. Bisa ajak mama, papa, adik, maupun kakak. Yuk sekarang kita mulai sekolah minggu online-nya. Come on! Loh, kenapa Sari? Aku disuruh ke pasar. Disuruh sama siapa? Disuruh sama ibu, padahal aku masih tidur. Disuruh sama ibu kok marah-marah? Nggak boleh marah-marah. Emangnya suruh beli apa sih? Aku disuruh beli ikan. Beli ikan? Ikan buat makan kan? Buat makan Sari kan enak. Tapi aku juga nggak suka ikan, so aku suruh beli. Loh, Males banget. kenapa nggak suka? Ikan itu ada vitaminnya, jadi harus suka. Terus kalau disuruh orang tua, jangan suka membantah. Nah, biar kamu nggak PT terus, kan kita hari ini mau sekolah minggu. Nah, nanti sekolah minggu itu nanti ada tentang ikan juga. Yuk, kita sekolah minggu yuk, yuk, kita sekolah minggu yuk, yuk. Salam adik-adik, selamat bertemu kembali hari ini dengan Bu Sinung dan Mbak Sari. Nah adik-adik ya, sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru ya, sudah tahun 2022 Mbak Sari ya. Iya. Nah selama kemarin ya kita masih ibadahnya masih online, sekarang pun masih online ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ibadah dengan onsite ya. Nah Mbak Sari sehat? Puji Tuhan sehat. Bu Sinu ya. gimana nih? Bu Sinu juga sehat. Dan semoga adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Kita semuanya sekarang akan memulai sekolah minggu online ya. Masih semangat ya buat ikutan sekolah minggu online? Tentunya semangat ya. Nah supaya lebih semangat lagi, kita menyanyikan sebuah lagu ya Mbak Sari ya. Iya. Yuk kita mau nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap.
sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya adik-adik. Doa ini kita bisa berdoa bareng-bareng. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sekarang kami mau sekolah minggu, kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan selama sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik ya, sekarang kita akan mendengarkan firman tuh. Tadi Mbak Sari marah-marah ya. Iya, aku tadi kesel. Nggak mau disuruh sama orang tua, sukanya membantah Mbak Sari. Nah, ya, seperti Mbak Sari, nanti di firman Tuhan kita juga ya ada seseorang yang awalnya membantah, tapi kemudian melakukan. Penasaran nggak Mbak Sari? Penasaran banget, siapa ya kira-kira Siapa ya kira-kira seperti Mbak Sari mirip-mirip ya? aku. Nah, adik-adik kan juga pengen kan mendengarkan ceritanya, tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, sebelum mendengarkan, kita berdoa dulu ya, supaya firman Tuhan ya bisa meresap dalam hati kita dapat mendengarkan dengan baik, dan terlebih kita dapat melakukannya. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau sudah menolong kami Tuhan hari demi hari, dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau menolong kami, kiranya Roh Kudus juga mengurapi kami, sehingga firman yang kami dengar Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam di dalam hati kami, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, firman Tuhan kali ini ya, kita akan buka Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ya. Anak-anak siapkan Alkitabnya ya. Kita buka Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ya. Bu Sinung bacain ya, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut,
mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah ya, tadi di Lukas tadi ya Mbak Sari ya Tuhan Yesus sedang berjalan ke arah pantai. Mbak Sari pernah ke pantai? Udah lama banget gak ke pantai. Lama ya, biasanya ke pantai mana? Yang Cilacap? Iya, emang yang di Kebumen. Oh, yang di Kebumen. Yang di Jogja juga ada ya. Iya. Nah, itu Yesus juga ya berjalan ke pantai, tapi pantainya yang di Danau Genesaret. Ya, Tuhan Yesus ya melihat di situ ada banyak perahu. Ya, seperti Tuhan Yesus kan suka mengajar ya, biasanya dia mengajarkan firman kemana-mana. Nah, dia juga di situ mengajar di situ ya, orang-orang kan banyak. Nah, terus ketika Tuhan Yesus melihat ke situ, dia juga ya mendekati perahunya Simon, terus dia duduk di situ biasa bercerita ya, mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang-orang di situ. Lalu ya, nah orang-orang di situ tuh kebanyakan kan nelayan-nelayan sebenarnya mereka sudah mau beres-beres, sudah mau pulang. Ya sudah mau pulang karena sudah membersihkan jala, ya sudah mau pulang. Tapi terus Tuhan Yesus berkata apa kepada Simon tadi? Ya, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam lagi. Simon mau mikir kan ya, bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi. Terus dia agak sedikit ngeyel ya. Dia berkata, Tuhan, semalam-malaman itu kami sudah menjala dan lihat kami nggak dapat apa-apa, ya kami nggak dapat apa-apa. Tapi ya karena Tuhan yang nyuruh ya, kami akan menuruti, kami akan bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi. Ya mungkin dalam hati Simon Petrus gini, ini orang ya nelayan bukan, ya kan Tuhan Yesus bukan nelayan kan? Iya, terus mungkin taunya dia kan anaknya Yusuf itu seorang tukang kayu ya. Iya. Nah ini nelayan bukan, tapi kok nyuruh-nyuruh ya kita bertolak ke tempat yang dalam. Ama dia tahu kalau ikan itu ada di tempat yang lebih dalam. Padahal kita aja semalaman ya menjala terus nggak ada yang dapat. Ini nelayan bukan ya, tapi nyuruh-nyuruh ya. Mungkin ya dalam hatinya ada pemikiran seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus bukan nelayan, nyuruh ini. Tapi ya awalnya dia gitu bilang, semalam-malam kita nggak dapat apa-apa, yaudah yuk kita nuruti perintahnya Tuhan. Lalu mereka menolak ya ke dalam, terus menebarkan jala. Dan hasilnya apa? Banyak. Wah, ternyata ikan yang ditangkap ya banyak sekali ya, sampai memanggil teman-temannya untuk membantu ya, sampai berapa perahu tadi ya, sampai hampir tenggelam perahunya saking banyaknya ikannya. Nah coba, jadi kalau Simon Petrus misalnya nggak mau lah Tuhan, kita udah capek ya, kita mau pulang aja nih, lihat kamu ya Tuhan nggak lihat kita udah beres-beres ya, kita mau pulang, udah semalam-malaman udah ngantuk mau tidur gitu ya, kira-kira ya pulang aja, mereka nggak dapat ikan. Tapi karena menurut perintah Tuhan Yesus ya mau bertolak ke tempat yang lebih dalam, terus menjala, akhirnya dapat banyak. Nah mereka memperoleh berkat karena apa? Ketaatan ya, seperti Mas Ari tadi ya, ketika disuruh ibunya suruh ke pasar ya, malah bersungut-sungut ya tadi ya. Iya, nggak mau lah, suruh ikan masih ngantuk ya, aku baru bangun tidur sudah disuruh-suruh ya, aku masih ngantuk lah Bu. Nah ya kan tidak bagus kalau seperti itu ya. Nah kalau kita ya anak-anak di rumah juga kadang-kadang gitu ya, kalau disuruh ayo waktunya belajar ya, nantilah masih jam berapa, belum nanti masih lihat TV. Atau disuruh, biasanya suruh apa, mandi ya, ayo Sari udah waktunya mandi, bentar Bu, ini 5 menit lagi nih TV-nya lagi seru kartunnya. Nah ya kadang-kadang kalau anak-anak itu sukanya nonton kartun. Kalau yang udah agak besar sekarang sudah jarang nonton YouTube atau main game. Nah biasanya kalau sudah main game sudah lupa waktu, kadang dipanggil aja ya, misal dipanggil ya namanya, ayo dipanggil Sari, pura-pura nggak denger. Sari nggak denger.
terus Sari gitu, baru iya Bu apa. Nah ya gitu ya, Bu Sinu juga sama, anak-anak di rumah kadang-kadang gitu ya, ketika asik main nggak denger dipanggil namanya ya, misalnya namanya anaknya Bu Sinu Kinanti, Kinanti diem aja, Kinanti diem aja. Nanti kalau udah nadanya mulai tinggi, Kinanti baru apa. Ya ya sepertinya anak-anak sekarang seperti itu ya, kalau dipanggil sudah asik dengan olahraga tangan ya. Ya masih asik dengan main games ya. Jadi kalau dipanggil nggak denger ya, matanya fokus untuk ke HP ya. Nah itu ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan seperti itu, kita jangan membantah ya, karena orang tua itu wakil Tuhan di dunia kan. Iya betul. Jadi kalau kita taat kepada orang tua, kita juga taat kepada Tuhan. Kadang ditanya, kamu mau taat sama Tuhan nggak? Taat. Nah, tapi kamu taat sama orang tua nggak? Kadang-kadang. Nah, ya, kita kadang-kadang seperti itu ya. Bilangnya taat, cinta Tuhan. Tapi ketika disuruh orang tua, alasan, capek atau apa? Nantilah. Ya. Biasanya kata-kata yang itu bentar, nanti, capek, aduh ya nggak mau lah ya, sering membantah ya. Nah, anak-anak seperti itu, tapi ya ingat ya firman Tuhan ya hari ini mengingatkan kita ya, kita seperti Simon ya. Simon Petrus itu awalnya nggak suka ya untuk disuruh, tapi kemudian ketika dia lakukan, dia dapat berkat yang banyak, mendapatkan ya ikan yang berlimpah. Nah sama dengan anak-anak ya, kalau anak-anak taat, anak-anak akan diberkati oleh Tuhan ya, tidak hanya berkat jasmani tapi juga berkat rohani ya. Anak-anak punya kepandaian ya, itu juga dari Tuhan. Pergunakan kepandaian itu untuk Tuhan, juga untuk melayani Tuhan. Sedari kecil kita belajar untuk melayani Tuhan. Nah firman Tuhannya sampai di sini ya anak-anak. Nah sekarang Mbak Sari akan bacakan ayat indahnya dari Lukas 5 ayat 5. Silakan Mbak Sari. Oke. Ayat indah diambil dari Lukas 5 ayat 5. Sini Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau menyuruhnya. Aku akan menebarkan jala juga." Oke, jadi aktivitas hari ini kita mau memancing ikan. Tapi bukan ikan beneran. Jadi bahan yang kita perlukan, bahan dan alat yang kita perlukan itu ada kertas. Bebas apa aja, mau baru mau kertas bekas juga nggak masalah. Terus ada isolasi, terus habis itu sumpit atau boleh pakai batang apa sih bekas ranting. Terus di sini ada pulpen. Terus habis itu benang atau tali rafia dan gunting. Oke, jadi membuatnya di sini kita buat gambar ikan dulu ya. Setelah selesai gambar ikan kayak gini, terus kita gunting. Untuk menggunting, adik-adik bisa didampingi sama orang tua ya, soalnya ini juga benda tajam, nanti kena jarinya. Pelan-pelan guntingnya. Nah, setelah digunting jadi seperti ini, terus boleh deh dihias gini, ada matanya, ada
siknya nanti kita boleh hias. Jadi deh ikan bersisik ini. Setelah udah, kita nanti bakal gunting tali rahasia atau benangnya. Jadi seperti ini. Terserah sih panjang pendeknya. Terus nanti habis itu kita pasang deh ke ikannya. Setelah jadi kayak gini, kebalik kayak gini, kita pakai sumpit atau pakai batang pohon kalau apa-apa, ranting kalau batang kegedean. Terus pasang deh seperti ini. Ini versi kecilnya. Kalau versi ikan besar jadi seperti ini. Tada! Kita sudah selesai memancing. Oke, segitu dulu aktivitas hari ini. Nanti yang punya IG boleh dong di upload gitu, terus di tag Instagram kita. Oke. Nah, adik-adik ya, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah bikin aktivitas ya sama Mbak Sari ya tadi ya. Ya, seru kan? Seru kan aktivitasnya. Nah, saatnya adik-adik untuk memberikan persembahan, tapi persembahannya seperti biasa ya. Adik-adik kumpulkan ke orang tua atau bisa langsung diserahkan ke gereja ya. Nah, kita sudah selesai ya sekolah minggunya ya Mbak Sari ya, sudah dengar cerita, sudah persembahan. Berarti kita mau nyanyi ya. Kita nyanyi lagu Apa tuh? Dengar dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, untuk menutup ibadah hari ini, kita akan doa terlebih dahulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati sekolah minggu hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang berkati kami juga, agar kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai ya. Jangan lupa ya firman Tuhan yang sudah didengarkan tadi, lakukan ya. Jangan membantah ya Mbak Sari ya. Iya, ya kalau disuruh harus
nurut juga ya. Iya, seperti Simon Petrus tadi ya, dia awalnya membantah tapi kemudian melakukan perintahnya Tuhan Yesus. Nah, ya, sampai di sini perjumpaan kita ya. Nah, jangan lupa ya, ingat jaga kesehatan ya, makan yang sehat ya. Kalau nggak perlu keluar sekali ya, tidak usah keluar. Pokoknya ingat apa Mas Ari? Prokes. Nah, sampai ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.